Hai Safe People, selamat jumpa lagi di podcast untuk episode yang terbaru. Kali ini kita masih dengan tema bedah produk yang akan membahas tentang smart system yang akan diaplikasikan ke alat penerangan jalan umum. Oke, kali ini kita masih ditemani oleh Pak Asep dari tim engineering untuk Safe Energy. Kita akan membahas tentang apa sih smart system yang akan diaplikasikan ke alat penerangan jalan umum. Selamat sore Pak Asep. Sore. Oke, kali ini kita bahasannya agak lain ya Pak, untuk smart system yang diaplikasikan untuk alat penerangan jalan umum ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya smart system itu apa sih Pak? Kalau boleh diartikan gitu Pak. Smart System APJ atau PJU itu artinya monitoring lampu yang sudah terintegrasi dengan aplikasi handphone ataupun website yang ada pakai PC ataupun tablet. Oke. Artinya kenapa disebut dengan smart? Artinya kita bisa tahu energi yang terpakai ataupun bisa kontrol lampunya itu. Jadi dalam keadaan hidup atau mati atau berapa energi yang keluar pada waktu itu untuk tenaga surya, itu kita bisa mengetahui dari monitoring smart systemnya. Oh, jadi pakai semacam internet gitu ya Pak? Tuh. Oh, oke, baik. Udah secanggih itu ya sekarang ya Pak ya. Sekarang sebenarnya manfaatnya selain untuk memonitoring itu sebenarnya lebih ke mana sih Pak untuk smartnya ini gitu? Ya sebenarnya memudahkan maintenance saja. Intinya kan gini. PJU kita kan tersebar di mana-mana di seluruh Nusantara. Ya. Kalau kita tanpa smart, mungkin kita agak susah di Aceh ataupun di Papua, apakah dalam mati atau hidup. Tapi dengan sistem smart, kita hanya membuka laptop ataupun handphone, kita mengetahui, oh ternyata lampu kita masih oke. Nah itulah apanya perlu apa? Smart system itu fungsinya hanya untuk memudahkan kita. Memantau ya, kurang lebih ya. Oke. Sekarang peralatannya atau sistemnya atau aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan si smart system ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau dari PJUTS itu kan ada namanya perubahan dari DC, itu namanya kan ada MPPT IoT. Nah kalau ke AC itu ada juga, jadi perubahannya dari ke AC itu ke IoT juga. Nah dari situ mungkin itu ada sebagai dari antara lampu itu kita pasang namanya IRTAYU. Oke, itu apa ya Pak? Itu antara link antara lampu ke lampu. Oh, oke. Itu bisa memakai frekuensi 2,4 yang gratisan ataupun frekuensi long range yang artinya lebih panjang seperti frekuensi FM tapi lebih jauh jaraknya. Itu antara lampu ke lampu. Nah, dari lampu itu memang ada satu master yang namanya orang itu gateway lah intinya. Yang dari gateway itu kita bisa sisipkan satu SIM card yang bisa monitoring lewat GPRS atau 4G. Oh, jadi pakai itu ya, pakai SIM card dalamnya gitu. Oh, gitu. Oke, itu intinya sebenarnya ya. Smart system bisa terlaksana ya karena ada si SIM card dan internetnya itu ya. Oh, jadi bisa dipantau dari mana-mana, sesuka kita, bisa dihidupkan matikan dari situ juga ya. Oke. Lalu sebenarnya keuntungan pakai smart PJU ini apa Pak, kalau boleh tahu? Ya lebih memudahkan kita kerja aja. Gitu ya? Iya, dari segi sistem menghemat waktu kan ya, menghemat, efisien. Nggak harus kita maintenance ke lapangan, ya kan? Tapi dengan hanya memantau aja kita sekian detik, oh kita masih aman, ya sudah gitu loh. Oke. Kalau dari produknya Safe Energy yang sudah memakai smart system itu lokasinya di mana Pak? Hampir semua kita Sumatera, Jawa, Sulawesi kita pakai, termasuk yang kemarin itu di Nusa Tenggara Barat itu pakai juga. Ada nggak sih wilayah yang tidak bisa mengakses si smart system ini Pak? Nah, memang pada waktu survei kadang-kala ada yang tidak ada sinyal. Mungkin karena tidak ada blank spot lah. Nah intinya kalau memang itu di situ blank spot, nah kita usahakan di situ jangan jadi gateway-nya, tapi dijadikan sebagai lampu-lampu PJU, tapi gateway-nya nanti di titik yang berbeda. Ada sinyalnya gitu. Oh bisa dibedakan gitu Pak, tapi tetap bisa, karena intinya gini, gateway kita itu bisa mencakup 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 klien.
Artinya tiang kita itu banyak ruasnya. Mm-mm. Misalkan ada 100. Nah, kita itu bisa dikontrol dari satu gateway ini yang sudah tercover sinyal maksudnya gitu. Oke, siap. Oke, jadi sebenarnya bisa diatasi untuk wilayah-wilayah yang tidak ada sinyal gitu ya. Oke, terus kalau boleh tahu, ini sebenarnya smart system ini trennya tuh udah dari kapan sih Pak? Kayaknya hebohnya tuh lumayan booming lah nih sekarang ini. Maksudnya untuk ya tinggal kayak matiin, nyalain, nggak usah repot kayak gitu. Itu sebenarnya udah tren dari kapan sih Pak? Sebenarnya udah lama, udah 2 tahun ke belakang mungkin ya. Kalau orang itu kan anggap IoT gitu kan, Iya, kan. betul. Artinya tidak hanya PJU Smart aja, tapi semua juga bisa terkontrol kan. Kalau yang kemarin kita dengan Gibran bilang katanya untuk pertanian bisa IoT, kan hanya dibutuhkan sensor dan kontrol aja di alatnya yang sudah terhubung dengan internet. Itu aja intinya sih. Oke, kalau misalkan aplikasinya itu sendiri ada beberapa macam atau memang satu aja sih Pak buat si mantaunya itu aplikasinya? Kalau platform Jeplak itu kan memang satu, karena jangan sampai kita kontrolnya berbeda hardware. Otomatis biasanya itu kalau berbeda hardware, berbeda juga platformnya. Oh, jadi Zev punya sendiri ya Pak? Jeplak punya sendiri smart. Untuk smartnya, wow, keren sekali ya. Oke, terus kalau misalkan dari segi alatnya itu sendiri, ada kemungkinan nggak sih tiba-tiba dia rusak karena cuaca atau apa gitu, dan nanggulanginnya gimana Pak? Kalau masalah kerusakan atau force majeure itu pasti ada, karena kita nggak tahu kan kalau di wilayah itu sering terjadi petir atau gimana pun, pasti itu ada aja errornya itu. Jadi kalau memang alat itu rusak, klien atau si gateway-nya, apalagi gateway-nya rusak satu ruas itu bisa kita nggak terdeteksi. Tapi kalau hanya rusak kliennya kan kita bisa, wah ini rusak lampunya atau rusak misalkan kontrol RTU-nya saja. Gitu. Nah makanya kenapa difungsikan semaksimal mungkin untuk gateway itu yang sinyalnya bagus, yang memang itu harus terisi kuota kalau kita pakai SIM card, atau kalau mau pakai inputannya optik nggak jadi masalah sebenarnya. Itu pilihan ya. Balik lagi. Oke. Itu secara kuota, tadi Bapak bilang isinya secara kuota. Kalau misalkan secara kuota berarti harus diisi secara rutin dong ya untuk ininya, SIM card-nya. Betul. Kita kan ada kuota. Biasanya berapa lama Pak pengisiannya? Kita per bulan isinya. Oh, per bulan. Oke. Itu semua rata ya isinya. Maksudnya isi SIM card-nya itu rata ya. Oke. Terus kalau boleh tahu, ada nggak sih tips khusus untuk milih PJU Smart System biar nggak salah pilih gitu? Maksudnya mesti yang begini, mesti ngelihat speknya atau apa gitu Pak? Sebenarnya sih dari segi harga juga udah ketahuan ya. Mana yang paling murah, mana yang paling mahal kan biasanya begitu, ya kan? Ya seginya gini aja, simpel aja lah intinya. Jadi kalau kita memilih hardware-nya yang simpel aja dan di platform pun nggak begitu ngejelimet kita ngebacanya, nggak rumit. Jadi kita bisa memonitor dan bisa menjalankan, itu aja intinya. Oke Pak, untuk masalah si aplikasinya itu yang bisa mengontrol atau memantau itu sebenarnya kalau klien sudah membeli secara sistem berarti bisa menjadi hak milik mereka ya Pak? Tuh, artinya user dan password kita berikan ke mereka, mereka bisa mengontrol, mereka bisa utak-atik diming lampunya, mau di jam berapa nyalanya, itu terserah. Jadi kita juga kasih pembelajaran juga ke mereka untuk cara sistemnya gimana ya. Oke, jadi PJU Smart System dari Zev Energy ini sudah termasuk untuk lampu, smart system, dan aplikasi. Apabila kalian ada kebutuhan untuk order ataupun konsultasi, bisa langsung kontak di sini. Kami akan menerima dan membantu kalkulasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, terima kasih Pak Asep untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Zev Podcast episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus di subscribe, like, komen, dan di share. Terima kasih.